Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muhammad Angga Veranda from class Management 23A NPM 234-11050. Here I will present material about human resource management. What is human resource management? Human resource management is the process of managing human resource within an organization, including recruitment, training, development, performance evaluation, and managing employee relations to ensure they work effectively and contribute optimally to achieving organizational goals. Jadi yang selanjutnya ada 5 fungsi dasar manajemen. Fungsi utama dari seorang manajer itu ada 5. Pertama-tama, mereka harus bisa merencanakan atau planning dulu. Ini penting, karena tanpa perencanaan yang matang, tujuan perusahaan jadi tidak jelas. Di tahap ini, manajer akan menentukan apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya, termasuk memperhitungkan sumber daya yang diperlukan. Setelah itu, mereka harus mengorganisasi, artinya manajer perlu mengatur semua sumber daya yang ada, termasuk orang-orang, dana, dan waktu. Supaya rencana tadi bisa berjalan dengan lancar, semuanya harus diatur dengan baik. Siapa yang mengerjakan bisa berjalan dengan lancar, semuanya harus diatur dengan baik. Siapa yang mengerjakan, apa, kapan, dan bagaimana caranya. Nah, setelah semuanya terorganisir, masuklah ke fungsi pengisian staff. Di sini, manajer memastikan bahwa perusahaan punya orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, bukan cuma merekrut, tapi juga melatih dan mengembangkan kemampuan mereka supaya pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, manajer harus memimpin timnya. Tidak cukup cuma mengatur-ngatur, mereka juga harus bisa menginspirasi dan memotivasi orang-orang agar bekerja dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Bagian ini termasuk membuat keputusan yang bijak dan membangun komunikasi yang baik di dalam tim. Terakhir, yaitu ada fungsi pengendalian. Di sini, manajer harus memantau kinerja perusahaan secara terus-menerus. Kalau ada yang melenceng dari rencana, mereka harus cepat-cepat mengambil tindakan korektif. Tujuannya biar semuanya tetap berada di jalan yang benar dan target bisa tercapai sesuai dengan rencana di awal. Yang selanjutnya, mengapa HRM penting bagi manajer? HRM, manajemen sumber daya manusia, sangat penting bagi manajer karena beberapa alasan. Yang pertama, dengan HRM yang baik, manajer dapat menghindari kesalahan dalam pengelolaan personalia, seperti memilih karyawan yang tidak sesuai, yang dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan turnover. Yang kedua, HRM berkontribusi pada peningkatan keuntungan dan kinerja organisasi. Karyawan yang terlatih dan termotivasi akan lebih mampu mencapai tujuan bisnis. Dapat menciptakan budaya kerja positif yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan kinerja mereka. Yang terakhir, bagi usaha kecil, HRM tetap krusial meskipun sumber daya terbatas. Pengelolaan SDM yang efektif membantu pemilik usaha kecil mendapatkan karyawan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan bersaing di pasaran. Dan selanjutnya, Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia adalah bagian dalam suatu organisasi yang bertugas mengawasi berbagai aspek yang terkait dengan tenaga kerjanya.
Ini mencakup perekrutan, pengangkatan, pelatihan, hubungan karyawan, kompensasi, manfaat, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Departemen SDM sangat penting dalam menjalankan atau menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan pendukung kesejahteraan karyawan, sekaligus menyelaraskan tenaga kerja dengan tujuan strategis organisasi. Contoh tugas pekerjaan meliputi yang pertama, perekrutan dan seleksi, yang dimana isinya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menyusun dan memposting lowongan pekerjaan, melakukan wawancara dan penilaian kandidat. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Di dalamnya ada merancang program pelatihan untuk karyawan baru yang sudah ada, mengorganisir sesi pelatihan dan workshop, lalu menyediakan peluang pengembangan karir. Yang ketiga ada manajemen kinerja, yaitu mengembangkan sistem penilaian kinerja, melakukan evaluasi kinerja secara berkala, memberikan umpan balik kepada karyawan. Lalu yang keempat, hubungan karyawan, yang isinya mengatasi masalah dan konflik di tempat kerja, lalu membangun komunikasi yang baik antar manajemen dan karyawan, lalu menyediakan dukungan untuk karyawan yang membutuhkan bantuan. Lalu yang kelima, kompensasi dan manfaat, yang dimana isinya menyusun dan mengelola struktur gaji dan tunjangan, mengelola program manfaat, kesehatan, dan kesejahteraan, menyediakan informasi mengenai manfaat kepada karyawan. Yang keenam, ada kepatuhan hukum, memastikan bahwa perusahaan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku, menyusun kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan, mengelola dokumentasi dan laporan terkait kepatuhan. Yang ketujuh, analisis data SDM, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait tenaga kerja, menggunakan data untuk membuat keputusan yang informasional, lalu menerapkan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas sumber daya manusia. Yang kedelapan, pengelolaan budaya perusahaan, membangun dan memelihara budaya perusahaan yang positif, mengorganisir kegiatan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawan, lalu mempromosikan nilai-nilai perusahaan di antara karyawan. Yang selanjutnya ada pendekatan baru untuk mengatur SDM. Berikut adalah beberapa pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dapat diterapkan oleh organisasi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis di lingkungan kerja saat ini. Yang pertama ada pendekatan berbasis data atau data driven HR. Pemanfaatan big data dan analitik prediktif memungkinkan sumber daya manusia membuat keputusan lebih akurat, memprediksi kebutuhan tenaga kerja, memahami pola turnover, dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepuasan serta kinerja karyawan. Ini dapat meningkatkan efisiensi perekrutan dan pelatihan serta mendukung strategi pengembangan yang lebih tepat. Yang kedua, pengalaman karyawan atau employee experience. Fokus pada pengalaman karyawan termasuk kesejahteraan fisik dan mental, pengembangan karir, serta hubungan positif dengan manajemen menjadi kunci dalam menarik dan mempertahankan talenta. Teknologi mendukung komunikasi dan budaya perusahaan yang lebih kuat. Yang ketiga ada Agile HR. Penerapan prinsip Agile membuat tim sumber daya manusia lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan bisnis. Tim lintas fungsi dan siklus kerja pendek membantu penyesuaian kebijakan secara dinamis berdasarkan umpan balik dan kondisi eksternal. Lalu yang keempat, ada kepemimpinan inklusif atau inclusive leadership. Kepemimpinan
inklusif menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa dihargai dan didengar. Ini mendorong partisipasi aktif dan mempromosikan inovasi serta komitmen tim. Lalu yang selanjutnya ada integrasi kehidupan kerja atau work-life integration. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas dalam jam dan lokasi kerja, serta mengutamakan kesejahteraan karyawan. Hal ini memungkinkan karyawan mengintegrasikan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan lebih harmonis, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan keberlanjutan atau continuous development, yaitu pengembangan berkelanjutan menekankan pembelajaran sepanjang hayat, akses ke pelatihan online, mentoring, dan proyek-proyek menentang memungkinkan organisasi untuk mengembangkan keterampilan dan inovasi karyawan secara berkesinambungan. Pendekatan-pendekatan ini pengelolaan sumber daya manusia lebih adaptif, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta inovatif. Maybe that's all my presentation about human resource management. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.